Mengungkap fakta MSG, kelezatan versus kesehatan. Pernahkah kamu merasa masakan ibu kurang sedap tanpa sejumput micin? Atau mungkin kamu sendiri diam-diam menambahkan micin ke dalam makanan favoritmu? Micin atau monosodium glutamat MSG bagaikan pedang bermata dua. Di satu sisi, ia menjanjikan kelezatan hakiki. Di sisi lain, bayang-bayang gangguan kesehatan selalu menghantui. Tapi, benarkah MSG sejahat yang kita kira? Mari kita bedah bersama fakta di balik kontroversi penyedap rasa yang satu ini. Halo sahabat sehat, selamat datang di channel You Know Me So Well, tempat kita kupas tuntas informasi kesehatan yang penting dan relevan untuk hidupmu. Kali ini, kita akan membahas tuntas tentang MSG, si penyedap rasa yang penuh kontroversi. Apa sebenarnya MSG itu dan apa fungsinya dalam makanan? MSG yang merupakan singkatan dari monosodium glutamat adalah bahan tambahan makanan yang populer digunakan untuk meningkatkan rasa makanan. Secara kimiawi, MSG adalah garam natrium dari asam glutamat, salah satu asam amino non-esensial yang secara alami terkandung dalam berbagai jenis makanan. Yang membuat MSG istimewa adalah rasa umami yang kuat yang dimilikinya. Umami sering digambarkan sebagai rasa yang kaya, gurih, dan membangkitkan selera. Rasa ini berbeda dari rasa dasar lainnya seperti manis, asin, asam, dan pahit. Dalam industri makanan, MSG banyak digunakan sebagai bahan tambahan untuk meningkatkan rasa dan memberikan rasa gurih pada berbagai jenis makanan. Dalam konteks diet dan nutrisi, MSG umum ditemukan dalam makanan olahan seperti kaldu, saus, keripik, camilan, makanan beku, dan makanan cepat saji. Ia juga dapat ditemukan dalam berbagai bumbu dan produk makanan kemasan lainnya. Kehadiran MSG bertujuan untuk membuat makanan terasa lebih lezat dan menggugah selera. Namun, di balik kontroversi yang melingkupinya, tahukah kamu bahwa mengonsumsi MSG juga bisa memberikan efek positif? Mari kita telaah satu persatu. Pertama, MSG dikenal sebagai penyedap rasa yang efektif. Sifat umami yang terdapat dalam MSG merangsang produksi saliva, yang membuat mulut terasa lebih berair dan siap untuk menikmati makanan. Selain itu, sensasi rasa umami juga meningkatkan sensasi rasa secara keseluruhan, sehingga makanan yang kita nikmati terasa lebih lezat. Jadi, jangan heran kalau makanan yang mengandung MSG seringkali terasa lebih menggugah selera. Jika kamu ingin meningkatkan sensasi umami tanpa menggunakan MSG, ada beberapa alternatif alami yang bisa kamu coba. Misalnya, menggunakan jamur shiitake, rumput laut kombu, atau tomat yang dikeringkan. Kedua, MSG bisa menjadi alternatif pengganti garam. Bagi kamu yang ingin mengurangi asupan natrium, MSG bisa menjadi solusi yang menarik. MSG memiliki rasa umami yang dapat mengurangi keinginan untuk mengonsumsi makanan yang terlalu asin. Micin atau vetsin memiliki kemampuan untuk mengurangi kadar natrium tanpa mengorbankan rasa makanan. Menggunakan MSG sebagai pengganti sebagian garam dapat membantu mengurangi konsumsi natrium secara keseluruhan dalam hidangan. Ketiga, MSG dapat menjadi sumber energi. Usus kita memiliki kemampuan untuk menguraikan MSG menjadi sumber energi. Proses ini dapat terjadi melalui perubahan MSG menjadi asam amino lain atau digunakan oleh tubuh dalam pembentukan senyawa bioaktif. Setelah mengonsumsi makanan yang mengandung MSG, beberapa orang mungkin merasa lebih berenergi. Namun, perlu diingat bahwa MSG bukanlah sumber energi utama, dan asupan energi yang seimbang tetap penting untuk menjaga kesehatan tubuh. Keempat, MSG dapat membantu meningkatkan nafsu makan pada lansia. Seiring bertambahnya usia, indera perasa, penciuman, dan fungsi mulut dapat mengalami penurunan. Penambahan MSG pada makanan dapat membantu meningkatkan sensasi rasa serta merangsang aliran saliva, sehingga memudahkan lansia untuk mengunyah dan menelan makanan. Penggunaan garam pun seringkali tergantikan oleh MSG. Kelima, MSG dapat meningkatkan rasa kenyang. MSG adalah penambah rasa yang kuat yang dapat membuat makanan lebih menggugah selera. Efeknya tidak hanya terbatas pada peningkatan rasa, tetapi juga dapat membantu seseorang merasa lebih kenyang setelah makan.
Hal ini dapat bermanfaat bagi mereka yang sedang berusaha mengendalikan nafsu makan atau menjaga berat badan. Namun, penting untuk diingat bahwa meskipun MSG memiliki beberapa efek positif, konsumsinya harus tetap bijak dan tidak berlebihan. Lantas, apa saja efek negatif dari mengonsumsi MSG? Mari kita bahas. Pertama, konsumsi MSG berlebihan dapat memicu gangguan metabolisme. Sifat aditif dari micin dapat menyebabkan resistensi insulin, kadar gula darah yang tinggi, serta meningkatkan risiko terkena penyakit gula atau diabetes mellitus. Oleh karena itu, penting untuk menjaga konsumsi MSG dalam batas yang wajar, terutama bagi mereka yang memiliki riwayat keluarga dengan gangguan metabolisme. Kedua, konsumsi MSG berlebihan dapat memberikan dampak buruk bagi otak. Glutamat adalah salah satu kandungan penting dalam otak yang berperan sebagai neurotransmitter, yaitu zat kimia yang merangsang sel saraf untuk mengirimkan sinyal. Namun, kadar glutamat yang terlalu tinggi akibat konsumsi MSG berlebihan dapat memicu toksisitas atau keracunan pada otak. Ketiga, beberapa orang mungkin mengalami reaksi hipersensitivitas setelah mengonsumsi makanan yang mengandung MSG. Gejala yang mungkin timbul antara lain sakit kepala, berkeringat banyak, wajah terasa seperti tertekan, mati rasa, kesemutan, hingga sensasi terbakar di wajah, leher, dan area lainnya, sakit dada, dan mual. Jika kamu mengalami gejala-gejala ini setelah mengonsumsi MSG, segera hentikan konsumsinya dan konsultasikan dengan dokter jika gejala tidak membaik dalam beberapa hari. Keempat, konsumsi MSG berlebihan dapat menyebabkan badan terasa lemas. Setelah merasa berenergi sesaat, tubuh akan terasa lemas, diikuti dengan sensasi kembung dan mual jika MSG dikonsumsi berlebihan. Kelima, konsumsi MSG berlebihan dapat menyebabkan mulut terasa tidak enak. Makanan yang mengandung MSG memang dapat membuat kita ingin terus mengunyah. Namun, aftertaste atau rasa yang tertinggal setelah mengonsumsi MSG dalam jumlah banyak dapat membuat mulut terasa tidak enak. Sensasi umami yang terlalu kuat dapat menempel di lidah dan sulit hilang, bahkan setelah minum air putih. Dari pembahasan tadi, dapat disimpulkan bahwa MSG bukanlah musuh yang harus dihindari sepenuhnya. Konsumsi MSG dalam jumlah wajar dan tidak berlebihan umumnya aman bagi sebagian besar orang. Namun, bagi mereka yang memiliki kondisi kesehatan tertentu atau mengalami reaksi hipersensitivitas, sebaiknya membatasi atau menghindari konsumsi MSG. Kuncinya adalah keseimbangan dan moderasi. Sama seperti bahan makanan lainnya, konsumsi MSG yang berlebihan dapat menimbulkan efek negatif bagi kesehatan. Jadi, mari kita mulai hari ini dengan lebih memperhatikan apa yang kita konsumsi. Jadilah konsumen cerdas yang selalu mempertimbangkan dampak dari setiap pilihan makanan yang kita buat. Dukung terus channel ini dengan membagikan video ini kepada teman dan keluarga agar semakin banyak orang yang mendapatkan informasi yang akurat dan bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan yang terpenting, subscribe channel You Know Me So Well agar kamu tidak ketinggalan informasi menarik lainnya seputar kesehatan. Sampai jumpa di video berikutnya.